Aku urus luar, kau urus dalam. Tugasmu patuh di rumah, tunggu aku. Mengerti? Mengerti. Itu hanya menjadi pria simpanan. Kalian berdua bajingan. Kalian berani daftar nikah di biro sipil. Kau benar-benar mengikutiku ke sipil. Tangkap mereka. Jangan pukul wajahku. Aku harus temui paman. Oke, jangan pukul wajah. Kau bilang kau tidak akan memukul wajahku. Bawa orang-orangmu dan keluar. Pergi. Tunggu saja. The film was translated and narrated by M Media. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Berteriak begitu keras, namun nyalimu begitu kecil. Pergi. The film was translated and narrated Kendaraan by M itu. Media. Kendaraan itu sudah seperti ini sejak lama. Lebih dari sekadar sedikit. Aku hanya mengendarainya selama 2 menit. 3 kilometer sisanya. Aku mendorongnya kembali sepanjang jalan. Sao Chun Tian Tuan Tanah. Kakak, apa yang kau lakukan? Siapa kakakmu? Tidak ada uang untuk sewa sekarang, keluar. Tapi kau tidak bisa begitu saja membuang barang-barangku seperti itu. Uang sewa belum jatuh tempo sampai besok. Besok. Kau bahkan tidak punya penghasilan tetap. Bagaimana kau akan membayar sewa? Apakah ada perbedaan antara hari ini dan besok? Jika aku jati kau, aku tidak akan punya muka untuk hidup. Tidak ada uang untuk sewa. Kau malah punya uang untuk memelihara gigolo. Dia bukan gigolo. Dia suamiku. Suami. Seorang udik yang jelek dan miskin sepertimu. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan suami? Biar ku beritahu bibimu dan aku adalah kenalan lama. Kau pikir aku tidak tahu nilai dirimu yang sebenarnya? Jangan mencoba melampaui kemampuanmu. Sudah kuduga dari kenalan lama, kalian semua meremehkan orang lain. Beraninya kau memarahiku. Sudah tua, tapi masih nakal aku memarahimu. Kau jalan kecil, beraninya kau mengutukku. Aku akan menghancurkan mulutmu. Tutup mulut busukmu. Aku adalah suami sah Ningxi. Kau binatang kecil, beraninya kau memukulku. Atasanku adalah orang terkaya di dunia. Grup Meng. Grup yang ini. Bagaimana masih ada bajingan sepertimu? Kenapa tidak? Aku diskusi kerjasama dengan Grup Meng. Di masa depan sebidang tanah milik keluarga kita ini akan dikembangkan menjadi distrik komersial Anyi. Saat itu harga tanah akan berlipat ganda beberapa kali. Pecundang miskin sepertimu sama sekali tidak akan mampu membayar sewa. Keluar. Pantas saja kau begitu ingin mengusirku. Jadi sudah dijual. Bagus, kau tahu orang harus tahu tempatnya. The film was Segera hentikan translated operasi di distrik and komersial narrated ini. by M Media. Tidak ada jalan keluar lagi. Kerjasamamu dengan Grup Meng telah dihentikan. Kau bilang diakhiri dan itu diakhiri. Apakah Grup Meng mendengarkanmu? Kau pikir kau ini siapa? Apa kerjasamanya diakhiri? Suamiku, kau benar-benar luar biasa. Sangat mengesankan. Terima kasih atas pujiannya, istriku. Aku akan memberimu uang sewa besok. Kerjasama gagal, kau tak usir kami kan?
Nenek tua bau itu, dia membuat masalah di rumah. Suamiku, apakah kau masih ingat janji pernikahan kita? Untuk menggenggam tanganmu dan menua bersamamu. Tidak. Aku yang mengurus urusan luar, kau yang mengurus urusan dalam. Bekerja keraslah. Kau terlalu dekat denganku. Jika istriku keberatan, aku akan lebih berhati-hati lain kali. Aku tidak keberatan. Baguslah kamu tidak keberatan. Kalau begitu, mari kita minum. Selamat menikah. Bersulang. Untuk yang merah. Seharusnya seperti ini. Benar. Anggur ini. Beginilah cara kamu harus meminumnya. Muniensi. Dari mana datangnya anjing liar ini? Ingin masuk ke olah perjamuan juga. Muniensi perjamuan hari ini. Membutuhkan kartu undangan. Apakah kau memilikinya? Aku tidak punya kartu undangan. Tapi aku asisten ketua. Wajahku sudah cukup. Sungguh tak tahu malu. Kau berani bilang kau asisten ketua. Kau bilang begitu lantas memang begitu, hubungan antara asisten ketua dan ketua. Pasti sangat dekat kan jika kau begitu mampu panggil dia ke sini. Untuk membuktikan identitasmu. Ketua. The film was translated Ketua sangat sibuk and dan tidak punya narrated waktu. by M Media. Cepat kembali. Muniensi. Jangan datang ke perjamuan dan mempermalukan kami. Jangan melibatkan kami. Ketua tidak datang hari ini. Jadi jangan pernah berpikir untuk menyelinap masuk. Ketua telah tiba. Ketua ada di sini. Ayo kita masuk juga. Tentang dia. Kamu apa yang kamu lakukan? Jangan main-main. Kalian bajingan. Sekarang aku ingin lihat bagaimana kau masih punya muka untuk masuk. Mama, ayo kita pergi. Kalian semua. Muniensi. Bagaimana kau pantas untuk masuk? Dasar tidak tahu malu. Semuanya kemari dan lihat, seekor anjing liar telah masuk ke olah perjamuan. Muninci. Jika kau datang hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Kita akan menyelesaikan semua dendam baru dan lama kita bersama. Lihat itu Muniensi. Meskipun aku kehilangan pesanan 10 miliar, aku masih bulan yang bersinar di kalangan atas. Bagaimana denganmu meski berjuang cari nafkah? Kamu tetaplah rakyat jelata yang rendahan. Meskipun aku bukan rembulan yang bersinar, aku juga bukan rakyat jelata yang rendahan. Kalau begitu kamu. Aku milik ketua grup, Mang. Kamu tidak mencoba mengatakan bahwa kamu adalah istri dari ketua grup Meng. Aku tidak mengatakan itu. Sungguh lelucon jika kau adalah istri paman Mengku. Maka, aku harus memanggilmu Bibi. Kau orang tercela, kau bahkan tidak pantas mendapatkannya.
The film was translated and narrated by M Media. Ketua telah tiba. Maaf, aku terlambat. Kenapa kamu ada di sini? Ganti pakaianmu dulu. Bukankah ini suami tak berguna yang tidak becus dari Muniensi? Berpakaian rapi namun tetap bajingan. Dan bahkan membawa begitu banyak aktor. Aku hampir tidak mengenalinya. Ini adalah perjamuan ulang tahun Ketua Meng, Ketua Grup Meng. Apa yang kamu seorang yang tidak berguna lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk mempermalukan dirimu sendiri? Bocah, kau tidak akan seberuntung itu hari ini. Karena ini adalah wilayah keluarga Meng kami. Keamanan. Cepat usir pasangan pria dan wanita tercela ini dari sini. Mari kita pergi saja. Bagaimana jika Ketua Meng datang? Pekerjaanku akan hilang. Tidak perlu pergi, ketua sudah tiba. Sudah tiba di mana? Kenapa aku tidak melihatnya? Omong kosong, ketua sama sekali belum tiba. Ketua sudah tiba. Dan dia tepat di depanmu. Tepat di depan kita. Dasar tidak tahu malu. Jangan bilang kau adalah orang terkaya di dunia. Ketua Meng dari grup Meng kan? Jika kau ketua Meng, kalau begitu bukankah itu berarti Muniensi adalah istri ketua? Dari grup Meng hanya di bawah 1 orang. Lebih dari 10.000 orang. Kau sampah, beraninya kau meniru pamanku. Aku akan memastikan kau mati. Kau masih berani menyentuhku. Sepertinya pukulanku terakhir kali tidak cukup keras. Membiarkanmu pulih begitu cepat. Kamu sudah melupakan rasa sakit lukamu. Kau anjing. Aku memberitahumu. Hari ini, aku tidak perlu bertindak. Selama aku memberi perintah, kau tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat. Apakah mereka mendengarkanmu atau mendengarkanku? Kau. Apa maksudmu? Katakan padaku apa maksudku. Kau anjing, jangan berpikir hanya karena nama belakangmu Meng. Kau bisa meniru pamanku. Aku memberitahumu itu pamanku. Kau pemuda mentah, rambutmu belum tumbuh. Kau benar-benar berani menirunya. Apakah kau pantas? Kenapa kau tidak pergi bercermin baik-baik dan lihat penampilanmu yang menyedihkan dan miskin? Namun kau berani menyamar sebagai orang terkaya di dunia. Menyewa setelan baru ini pasti menghabiskan banyak uang kan? Menyamar sebagai orang terkaya, pria dewasa ini tidak punya rasa malu. Sama sekali tidak punya kesadaran diri. Dan Muniensi benar-benar pasangan yang serasi. Mengapa kau tidak pergi mencari tahu tentang para penipu yang meniru pamanku? Apa yang terjadi pada mereka? Rumput di kuburan mereka sudah setinggi 3 meter. Melakukan ini berarti kau mencari masalah. Cukup, ini adalah jamuan ulang tahun Ketua Meng, bukan sesi perjuanganku. Ketua Meng belum tiba. Semuanya tunggu saja di sini dengan patuh. Berhentilah bergosip dan membuat onar di sini. Baiklah, aku sudah mengatakannya. Ketua sudah tiba, tepat di depan matamu. Berhenti bicara omong kosong, ayo, cepat pergi. Mau pergi? Apa aku setuju membiarkanmu pergi? Apakah kita setuju? Kalian berdua sampah. Kalian telah merusak pesta ulang tahun ketua. Pergi begitu saja. Di mana muka presiden? Muniensi, bukan aku tidak memberimu kesempatan. Kau yang bersikeras masuk untuk mencari mati. Semuanya katakan padaku bagaimana 2 sampah ini harus ditangani. Kalian berdua bergantian merangkak melewati selangkanganku. Masalah hari ini akan selesai. Aku akan membiarkanmu pergi. Merangkaklah jika kamu tidak bisa melewatinya dengan merangkak. Merangkaklah jika kamu tidak bisa melewatinya dengan merangkak. Tidak bisa merangkak. Tidak bisa merangkak. Lewatlah.
Tidak bisa merangkak. Lewat-lewat. Lewat-lewat. Jangan pedulikan mereka, ayo pergi. Istri, hadiah yang kusiapkan untukmu belum tiba. Kita tidak bisa pergi sekarang. Masih tidak pergi bersikeras untuk tetap di sini. Membiarkan mereka mempermalukan kita. Jangan khawatir istri, panggung sudah siap. Bagaimana kita bisa pergi tanpa menampilkan satu pertunjukan pun? Apa maksudmu? Apakah kamu sudah bertemu Ketua Meng? Tidak. Kalau begitu menurutmu, apakah mereka sudah bertemu? Mungkin tidak kan? Kalau begitu begitulah. The film was Apa translated itu? and narrated by Maksudmu? M Media. Kamu akan menyamar sebagai Ketua Meng. Tidak sama sekali tidak. Meskipun Ketua Meng jarang muncul di depan umum, hampir tidak ada yang pernah melihatnya. Tapi bagaimana jika dia nanti benar-benar datang, kita akan ketahuan. Aku jamin Ketua tidak akan tiba dalam waktu dekat. Apapun katamu tak buat dia baik. Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan tentangku? Kamu bilang aku punya mulut pembawa sial. Aku menjamin dengan sungguh-sungguh sekarang. Ketua pasti tidak akan tiba malam ini. Mang Ji, kamu berani menyuruhku merangkak di bawah selangkanganmu. Sepertinya bagiku kamu tidak ingin bekerja di grup Meng lagi. Kau bocah nakal. Jangan main-main di depan kakekmu. Ketika kakekmu keluar mencari nafkah. Kau masih anak kecil kan? Kamu berani berbicara denganku seperti itu. Apakah kamu tidak lagi menginginkan proyek Tianqi? Bagaimana kau tahu tentang Tianqi? Kau? Bagaimana kau mempermainkanku kau benar-benar? Semuanya jangan tertipu olehnya. Proyek Tianqi juga bisa dicari secara daring. Kau tidak berguna. Kau ternyata punya otak juga. Untuk saat ini periksa daring. Aku hampir tertipu oleh anjingmu ini. Rencana yang begitu dalam. Jika bukan karena Nona yang hari ini, kita benar-benar akan tertipu olehmu. Seorang tak berguna yang hidup dari wanita. Menipu kita semua. Bukankah itu akan menjadi lelucon jika tersebar? Ingin menyamar sebagai Ketua Meng, itu tidak mudah. Aku dengar Ketua Meng suka minum. Dia juga berpengetahuan tentang segala jenis minuman beralkohol. Kau tak berguna yang hidup dari wanita. Apakah kau berani membuktikan identitasmu? Gawat. Bagaimana mungkin orang miskin belum lihat sepeda listrik? Mungkin mengerti anggur merah. Apalagi menyebutkan semua jenis anggur merah. Mari kita pergi saja. Sayang, jangan selalu mencoba menyelinap pergi. Tak menyelinap pergi harus tunggu mati di sini. Jangan khawatir, aku di sini. Mari kita mulai. Jika kamu benar-benar Ketua Meng, buktikan dengan kemampuanmu. Ini adalah Lafit 82. Ini adalah campuran kecil dari perkebunan Phoenix Eropa. Ini adalah sudut bulan madu istana khusus untuk istana kerajaan Dubai. Yang ini adalah. Tidak bisa mengatakannya sekarang kan? Anggur ini terasa sedikit akrab. Ketua sibuk dengan segudang urusan setiap hari. Dia tidak bisa mengingatnya sejenak. Beri dia waktu sedikit lagi. Mereka berakting begitu realistis. Kau benar-benar berpikir kau adalah asisten ketua. Kau tidak pantas mendapatkannya. Entah aku pantas mendapatkannya atau tidak. Aku asisten ketua. Jangan menjadi anggur asam. Kelas rendahan. Muniensi, siapa yang kau sebut rendahan? Katakan itu padaku lagi. Aku sedang bicara tentang kamu. Kamu membuat onar sepanjang hari. Terus-menerus membuat onar. Siapapun yang menikahimu akan mendapat 8 kali kesialan seumur hidup. Kau, baiklah. Xiaoxi, jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Tidakkah kau tahu apa yang dia coba lakukan? Dia hanya ingin mengalihkan kesalahan. Untuk memberi penipu ini, ada tambahan sedikit waktu. Aku hitung sampai 3 kalau kau tak bisa bilang. Maka patuhlah merangkak melalui celah itu. 3, 2, 1. Waktu habis. Sampah tak berguna.
Tidak bisa mengarang sekarang kan? Pamanku tidak semudah itu untuk ditiru. Cepat dengan celan aku. Aku tidak sabar. Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat dan pergi. Cepat dan terima kekalahanmu. Jika kau tidak mendengarkan, kita semua tidak akan melepaskanmu. Bagaimana sudah kamu karang? Karang saja secara santai. Dari situasi barusan, tak ada yang bisa identifikasi anggur merah. Ucapkan saja omong kosong. Mereka tidak akan tahu. Anggur yang kita minum hari itu, apa namanya? Itu adalah perjamuan pertama kita. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Ada begitu banyak orang di sini. Aku mengatakan yang sebenarnya. Yang aku minum. Harganya 9,9 yuan. Dibeli secara daring dengan gratis ongkos kirim. Ini adalah jamuan ulang tahun Ketua Meng. Bagaimana mungkin ada anggur merah 9,9 yuan dengan gratis ongkos kirim? Aku ingat sekarang. Namanya Lafite. Lafite. Tidak mungkin Lafite 9,9 yuan dengan pengiriman gratis itu kan? Itu anggur merah murah yang hanya diminum Munianshi di rumah. Bagaimana mungkin itu muncul di perjamuan ulang tahun orang terkaya di dunia? Apakah kau mencoba membuat seseorang mati karena tertawa? Benalu tidak berguna. Menipu diri pikir bisa manipulasi kami. Bermimpilah. Pamanku memegang di tangannya 100% saham grup Meng. The film was translated and narrated by M. Apa kau Media. tahu artinya? Orang terkaya di dunia. Di pesta ulang tahunnya. Apa kau tahu berapa banyak produsen dan pabrik anggur yang berebut mengiriminya anggur merah? Hanya berharap pamanku bisa minum hanya satu peti. Apa kau pikir dia akan meminum sampah semacam ini? Teruslah mencoba memikirkan sesuatu. Jika kau tidak bisa, maka cepatlah merangkak di bawah meja. Kau duluan. Atau asisten istrimu yang duluan. Berhenti membuang waktu, ketua akan segera tiba. Dan itu tidak akan terlihat baik. Merangkaklah. Merangkaklah. Ketua Meng. Kalian berdua masih mencoba menyelinap pergi. Muninci masih belum bangun. Jika kau menyelinap keluar dari sini hari ini, besok aku masih bisa menyeretmu keluar dari rumahmu, terus datang dan memberimu. Baiklah, sampai jumpa besok. Munianshi, kau anggap semua orang monyet. Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran hari ini. Siapa yang memberimu keberanian? Berani memukul istriku. Kamu ini makhluk macam apa? Kamu berani memukulku. Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa ini? Ini benar-benar yang aku suka minum. Lafite tersedia seharga 9,9 yuan per botol. Sepertinya selera orang terkaya di dunia sama denganku. Sepertinya kamu dan orang terkaya di dunia memiliki hubungan yang kuat. Kita bisa minum bersama. Ketika kita bekerja sama di masa depan, itu pasti akan sangat lancar. Orang terkaya di dunia ini, bagaimana dia minum anggur merah murahan begitu? Mama, apakah Mama belum dengar? Semakin kaya orang, semakin pelit mereka sebenarnya mungkin. Dia hanya ingin menghemat uang dan sengaja membeli begitu banyak dan meletakkannya di sini. Jadi ketua menyukai hal semacam ini. Ketua Meng ini benar-benar tidak punya selera. Aku akan mengiriminya 2 botol nanti. Pamanku memintamu mengirimkannya. Benda tak berguna ini, penglihatannya cukup tajam. Dia benar-benar menemukan anggur merah yang tersembunyi di bawah meja. Bagaimana ini bisa disebut penglihatan yang bagus? Ini jelas berarti ada orang dalam. Memiliki istri yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Wajar saja dia tahu situasi olah perjamuan ini. Seperti punggung tangannya. Aku akan mengatakannya lagi. Aku bukan petugas kebersihan. Aku asisten ketua. Sudah selesai, kalau tidak aku ada sesuatu untuk dilaporkan kepada ketua. Aku permisi dulu. Munianshi, kamu berhenti di situ. Kamu tidak bisa pergi kemanapun hari ini. Yang Xiao kau berani halangi ketua Meng. Kau coba bawa kehancuran abadi bagi keluarga Yang. Apapun yang kamu katakan tidak berguna. Bagaimanapun dia bukan ketua. Bukankah? Tian Wan Li Group Tian. Ini ketua Meng yang terkenal itu.
Dia benar-benar ketua Meng. Meng ketua Meng. Bagaimana rasanya? Perasaan dipanggil ketua Meng oleh orang lain. Apakah itu enak? Dasar orang bermata anjing, cepat lepaskan aku. Jika kau tidak melepaskanku, aku akan memanggil polisi. Ini adalah perjamuan ulang tahunku. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Siapa kamu? Siapa aku? Kau akan sangat takut jika tahu. Aku adalah teman baik ketua Mengmu, Qian Wanli. Mengapa aku tidak ingat? Punya teman bernama Qian Wanli. Kau anak muda, kau cukup pandai berpura-pura. Apakah kau pantas berteman denganku? Teman baikku. Dia penanggung jawab grup Meng. Ketua Meng bukan kau. Orang tak berguna, yang tidak punya ketajaman ini. Ketua Qian, kau di sini juga. Ya, aku membuat janji dengan ketua Meng. Kami akan membahas proyek senilai ribuan miliar. Ribuan miliar. Bagi ketua Meng ratusan miliar. Hanyalah uang saku sebulan. Aku lihat di sini sangat ramai. Jadi aku datang untuk melihat-lihat. Aku benar-benar tidak menyangka seseorang akan begitu nekat meniru ketua Meng. Sungguh berani. Kau mencari mati. Ketua Qian sudah keluar untuk bersaksi. Sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Bukankah seharusnya kasus lain diungkapkan? Aku akan mengatakannya lagi, aku tidak mengenalmu. Soal kontrak itu, aku juga belum melihatnya. Bukti apa kamu berteman baik dengan ketua Meng? Ini foto saya bersama ketua Meng. Kalau bukan sekarang, kapan kita harus pergi? Istri, percayalah padaku. Ketua Qian yang mana ketua Meng? Tepat sekali, dengan begitu banyak orang, siapa ketua Meng? Apakah pria tampan di sebelahmu ini? Ini seharusnya ketua Meng, kan? Kau bicara omong kosong, bocah muda ini. Bagaimana mungkin dia ketua Meng? Pamanku. Dia seharusnya lebih tua dariku, kan? The film was Ketua Qian, translated yang mana and tepatnya ketua narrated Meng? by M Media. Tepat sekali. Bukankah ini ketua Meng? Ini. Bagaimana Anda bisa tahu dari sini? Ini, tidak ada di antara kalian yang mengenalinya. Lihat yang ini di sebelah ketua Meng. Adalah asisten pribadinya. Menurut selidikku marganya Shan, dia sudah bersama ketua Meng lebih dari 10 tahun. Hanya ketua Meng di seluruh dunia yang bisa membuatnya. Melayaninya dengan sepenuh hati. Kau bilang orang ini jika dia bukan ketua Meng. Lalu siapa lagi dia? Berdasarkan dua punggung yang tidak bisa dikenali ini, kau mengklaim kau kenal ketua Meng. Siapa yang akan percaya itu? Apakah kau percaya? Bagaimanapun aku tidak percaya. Benarkan ketua Meng? Tanpa izinku, diam-diam memotretku dan memakainya. Bukti bahwa kamu dan aku adalah saudara baik. Untuk tujuan komersial ilegal, Qian Wanli tidak perlu tunggu perjanjian ditandatangani. Tunggu surat dari pengacaraku. Kau membuatnya terdengar cukup meyakinkan. Surat pengacara, kau pikir kau bisa menakutiku? Apakah aku menakutimu? Kamu akan segera tahu. Apa yang kamu lakukan? Aku harap kata-katamu masih berlaku. Aku jamin aku akan dibebaskan kali ini. Anak muda, jangan sombong. Semua orang yang hadir telah melupakan sesuatu, bukan? Ketua Qian, tolong bicara terus terang. Apakah semua orang lupa bahwa ketua Meng kita pada usia 17 tahun memenangkan kejuaraan menembak global? Keterampilan menembak ini tak bisa dikuasai semalam. Monian, si suamimu yang tidak berguna, tidak bisa berakting lagi. Alih-alih meniru orang lain, kamu memilih untuk meniru ketua Meng. Ketua Meng tak bisa ditiru penjilat sepertimu. Bisa ditiru, dia bahkan tidak tahu diri. Ruang panahan ada di sebelah. Entah itu keledai atau kuda. Mari kita bawa keluar untuk diuji dulu. Sudah benar-benar berakhir sekarang. Istri, jangan gugup. Bagaimana mungkin aku tidak gugup? Aku belum pernah bermain panahan sejak kecil. Apalagi seseorang miskin sepertimu. Aku bahkan tidak peduli lagi dengan pekerjaanku. Mari kita cepat cari kesempatan untuk menyelinap pergi. Hentikan Munianxi. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tunggu sebentar. Munianxi, trik apa lagi yang kamu coba lakukan? Tangannya terluka. 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 Ini tidak mungkin. Kau yang memukulku, kan? Ya, itu benar. Itu karena memukulmu hari itu. Pergelangan tangannya bahkan retak. Bahkan sampai sekarang masih belum pulih sepenuhnya. Aku tidak tahan ketika dia memukul wanita itu barusan. Aku cukup kuat tahu.
Jangan membuat alasan lagi. Hari ini mau dia menembak atau tidak dia harus menembak. Benar sekali Mu Nianxi. Sekarang kamu mau mengakui bahwa kamu dan si tak berguna ini hanya mempermainkan kami. Sudah terlambat. Aku sudah menyiapkan ponselku. Aku akan mengunggah videomu secara daring. Video yang begitu meledak pasti akan menjadi trending besok. Tidak mungkin. Kau tidak seharusnya bertindak terlalu jauh. Hanya dengan cara ini kita bisa membuat kalian para berandalan mengerti tempat dan status kalian. Keluarga Meng kami bukanlah sembarang orang yang bisa datang dan memeras. Ini disebut menghukum 1 menakuti 100. Mu Nianxi, kamu benar-benar pantas mendapatkan ini. Dulu kami berusaha keras untuk mengatur pernikahan yang baik untukmu, agar kamu menikahi Direktur Ji. Tapi apakah kamu mendengarkan? Kamu bersikeras menikahi anjing liar tak dikenal ini. Situasi hari ini, kamu yang menyebabkannya sendiri. Kenapa kamu belum mulai tunggu apa lagi? Biar kalian berhenti berpura-pura. Itu tadi memberimu kesempatan. Jika sudah terlambat dan pamanku tiba, itu tak The film sesederhana was merangkak di selangkangan. translated and narrated by M. Media. Pamanku akan mengirimmu ke kantor polisi. Membuat kalian semua makan makanan penjara. Kau mengenainya suami. Kau mengenainya itu hebat. Lihat itu. Kau bajingan, kau benar-benar beruntung. Memukulnya sekali tidak berarti apa-apa. Kamu harus memukulnya 3 kali ketiga kalinya. Baru itu akan dihitung. Kau tidak menepati janjimu. Tidakkah kau merasa malu mengeroyok kami? Mu Nianxi, hentikan seberapa bersalahkah perasaanmu. Tidakkah kamu tahu? Jika kamu benar-benar istri ketua, apakah kamu akan begitu bingung? Ya. Dia sangat gugup barusan. Dia bahkan menutup matanya. Kamu menutup matamu barusan. Aku benar-benar terlalu gugup barusan. Aku tidak bisa mengendalikannya. Apa yang kamu acehkan? Cepat dan lanjutkan. 3 pukulan. Maka kami akan mengakui identitasmu. Lalu, apa lalu kenapa? Kau begitu di depan Ketua Meng. Sombong dan lancang. Berulang kali mempermalukan Ketua Meng. Bagaimana kau akan meminta maaf kepada Ketua Meng nanti? Mungkin beruntung dan mengenainya sekali. Tapi tidak mungkin mengenainya 3 kali. Kita tidak bisa terus menderita seperti ini. Perlu memberitahu mereka. Konsekuensi menyinggung Ketua Meng. Meminta untuk berhenti. Si tak berguna ini mustahil bisa mengenai sasaran 3 kali berturut-turut. Apakah dia mengenainya? Jika dia mengenai sasaran, aku akan minta maaf. Kalau begitu kamu tidak diizinkan bergerak kali ini. Aku terlihat sangat keren saat menembak. Aku akan menembak dan menunjukkannya padamu. Ini tidak mungkin. Kamu seorang benalu yang tidak berguna. Bagaimana mungkin kamu bisa mengenainya? Kamu pasti curang. Curang dalam hal apa? Penembak itu dibawa olehmu. Busur dan anak panah diberikan olehmu. Di mana aku bahkan bisa curang. Hasil ini hanya bisa membuktikan satu hal. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas grup Meng. Ketua Meng, Tidak mustahil ini mustahil. menjibukankah kau terus-menerus memikirkan pamanmu? Sekarang, dia tepat di depanmu. Mengapa kau takut untuk mengakuinya sekarang? Cepat panggil dia paman. Dia sama sekali bukan pamanku. Jika dia adalah orang terkaya Ketua Meng di dunia, atas 10.000 orang, aku akan memenggal kepalaku sendiri dan membiarkannya ditendang seperti bola. Dengan kepalamu yang bodoh. Meski diberi untuk ditendang, seperti bola aku tak mau. Hanya keberuntungan. Apa yang harus dibanggakan? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun ketua. Tunggu ketua tiba. Kalian semua tidak beruntung. Tapi aku sudah di sini kan. Siapa lagi yang perlu kita tunggu? Pukulanmu kena sasaran tak terkait kami. Kenapa kamu berteriak pada kami? Yang seharusnya meminta maaf bahkan bukan kami. Apakah kalian mulai saling menyerang sekarang? Mau aku minta maaf. Kecuali aku kehilangan nyawaku. Meng Ji.
Tidak semua orang memiliki selera rendahan sepertimu. Orang sepertimu Ketua Meng bahkan tidak akan mengakui kau. Sekarang Ketua Meng akan pergi bersamaku. Tak ada yang berani hentikan kami sekarang. Tunggu sebentar. Semuanya lihat baik-baik. Orang dalam wawancara karakter ini adalah Ketua Meng yang asli. Nona Yang, apakah kamu tidak membaca majalah sebelum kamu datang? Kamu hanya seorang reporter. Kamu bahkan merusak majalah itu. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Jika kita memiliki setengah kehati-hatian pasangan itu, kita tidak akan berada dalam situasi pasif The seperti film ini was sekarang. translated Bahkan and jika kita narrated tidak by bisa M menunjukkan Media. bukti, si pengemis tak berguna ini. Dia bukan orang di majalah yang kubicarakan. Tepat sekali. Kamu dan Ketua Meng sangat berbeda jauh. Kami tidak akan pernah percaya bahwa kamu adalah Ketua Meng. Apakah kau mengakuinya atau tidak? Itu urusanmu. Sekarang Ketua Meng akan pergi. Siapa di antara kalian yang berani menghentikannya? Kau. Ini, kalian semua. Ini, Aku sangat marah. Apa yang kau lakukan? Cepat keluar sini. Permintaan ulang tahun ketua adalah berdansa dengan asisten kecilnya. Menari. Tapi aku tidak tahu cara menari. Tidak apa-apa, ikuti saja ritmeku. Ayo kita pergi saja. Ketua akan tiba sebentar lagi. Percayalah padaku. Bahkan, jika Ketua Meng datang, dia juga akan berpikir. Kamu adalah yang tercantik dengan gaunmu malam ini. Wanita rendahan dan kampungan ini. Tarian macam apa ini sungguh? Hari ini adalah ulang tahun Ketua Meng. Kenapa Ketua Meng belum datang? Ketua Meng tidak sibuk kan? Dia memang sibuk. Dia harus datang ke perjamuan ulang tahun sendiri. Kalau tidak, mengapa dia mengundang kita? ini adalah pameran mewah orang terkaya di dunia. Apa yang kau tahu? Ya. Aku hanya berpikir. Kita bisa bertemu Ketua Meng dan menyapanya. Agar urusan kita lebih mudah nanti. Biarkan mereka menari, biarkan mereka menari. Ini hampir jam 12. Ketua Meng akan segera tiba. Sudah hampir jam 12, Ketua Meng akan segera datang. Kita harus cepat pergi. Jangan khawatir. Semuanya. Ketua Meng ada urusan malam ini dan tidak akan tampil di depan umum. Sayang. Mengapa kau membawaku ke sini? Jalan-jalan saja dan lihat-lihat. Sayang, kau benar-benar luar biasa hari ini. Bahkan foto-foto di majalah. Kau menyuruhnya dimodifikasi sebelumnya. Kau benar-benar dewaku. Aku sangat mengagumimu. Ini adalah pahlawan yang menyelamatkan si cantik. Tentu saja aku harus sepenuhnya siap. Kalau begitu kamu. Bukankah seharusnya kamu memberiku hadiah? Ini. Mengapa pemilik rumah tidak menutup pintu? Mungkin pemilik rumah ini bodoh. Kau tahu, aku mulai belajar bermain piano ketika aku berumur 1 tahun. Dan berlanjut sampai aku berumur 10 tahun. Tapi setelah itu, aku tidak pernah menyentuh piano lagi. Ketika aku bisa belajar sebelumnya, aku tidak menghargai kesempatan itu. Kemudian, ketika aku ingin belajar, itu menjadi mimpi yang tidak terjangkau. Kamu ingin belajar bermain piano. Itu mudah, kita bisa mengambilnya kembali, bukan? Kau apa maksudmu? Apakah kau ingin mencuri alat musik itu? Siapa-siapa di sana? Ini rumah Ketua Meng. Direktur grup Meng. Berani mencuri barang Ketua Meng. Tidak mau hidup. Cepat pergi. Siapa? Siapa? Tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan.
Siapa? Siapa sebenarnya itu? Abaikan dia. Lanjutkan. Tidak, ayo kita cepat pergi. Kamu bersembunyi di sini sebentar dulu. Beritahu satpam itu, agar tidak datang ke sini malam ini, untuk merusak rencana baikku. Mari kita lanjutkan. Aku minta maaf. Apakah kamu masuk angin? Cepat mandi air panas. Kalau tidak kamu akan masuk angin. Mandi-mandi air panas. Turunkan aku. Keluar. Bagaimana kalau kita mandi bersama? Mandi bersama. Benar satpam ada di luar. Apa kamu tidak takut dia akan menangkapku? Kau. Bagaimana kalau kita mandi bersama? Tidak mungkin. Ini adalah villa Ketua Meng. Bagaimana jika dia kembali? Ketua Meng malam ini. Dia tidak akan kembali. Siapa yang mengatakan itu? Aku sudah. Xiang Qiansheng. Tidak ada air jadi kita tidak akan mandi. Xiang Qiansheng. Bicaralah. Ketua semuanya sudah siap. Ayo ini kejutan untukmu. Lihatlah. Suami. Dari mana kau mendapatkan ini? Itu diberikan kepadaku. Minci, maukah kamu menikah denganku? Bukankah aku sudah melamarmu? Melamar adalah sesuatu yang, tentu saja itu, harus dilakukan oleh pria. Terima kasih suami. Suami, sepertinya ada seseorang di sana. Orang ini sepertinya. Ketua Meng ada urusan malam ini, tak tampil di depan umum. Sepertinya bawahan Ketua Meng. Meng? Ketua Meng minta saya urus beberapa hal. Kami kebetulan lewat di sini secara tidak sengaja. Dan kemudian, Properti Ketua Meng ada di seluruh dunia. Kami hanya meminjamnya untuk semalam. Ketua Meng mungkin tidak akan keberatan kan? Dia tidak akan keberatan sama sekali tidak. Tuan Xiang, ada sesuatu yang ingin saya akui kepada Anda. Ini tentang malam ini. Di pesta ulang tahun Ketua Meng. Saya dan suami saya, karena putus asa, kami sempat berpura-pura menjadi Ketua Meng. Kami juga berharap Anda bisa mewakili kami dan meminta maaf kepada Ketua Meng. Ini masalah kecil, tidak ada masalah sama sekali. Tuan Xiang, ada satu hal lagi. Ini tentang saya sebagai asisten Ketua Meng. Kapan akhirnya saya bisa bertemu dengan Ketua Meng? Kau masih ingin bertemu Ketua Meng? Tentu saja saya tidak bisa hanya berdiam diri setiap hari dan menganggur dibayar tanpa melakukan apa-apa kan? Ini.
Pekerjaan asisten umum biasanya menyajikan kopi dan mengatur dokumen. Tidak ada tugas pekerjaan khusus. Kamu bisa benar-benar menganggur. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Tuan Shang, suami saya hanyalah seorang suami rumah tangga. Dia bicara omong kosong. Bagaimana The suami film rumah was tangga beli translated kendaraan listrik and 30 juta? narrated by M Media. 30 juta. Anda bilang skuter listrik ini harganya 30 juta. Tuan Shang, tolong jangan bercanda. Bagaimana mungkin skuter listrik ini bernilai 30 juta? Bahkan jika Anda menjual saya tidak akan bernilai 30 juta. Siapa bilang begitu? Kamu tak ternilai harganya. Jika tidak ada yang lain, kalau begitu saya akan. Tuan Shang, silakan lanjutkan kesibukan Anda, sampai jumpa. Suami, di mana kamu membeli cincin berlian ini? Kelihatannya sangat asli. Itu nyata. Berhenti menggodaku. Jika itu asli dan sebesar itu, harganya akan lebih dari 100 juta. Itu memang bernilai lebih dari 100 juta. Berhenti bicara omong kosong. Istri, bisakah kita melanjutkan? Apa yang belum kita selesaikan tadi? Jangan mimpi. Masuk ke mobil, ayo kita pulang. Muniansi, kenapa kamu belum mengundurkan diri? Mengapa saya harus mengundurkan diri? Kamu beritahu aku alasannya. Suamimu meniru ketua Meng. Kamu sendiri meniru istri ketua. Mana yang tak cukup buatmu kena masalah besar? Saya sudah menjelaskan masalah ini dengan jelas. Tapi Anda, hak apa yang Anda miliki untuk berada di sini? Aku akan melakukan sesukaku. Kamu ini siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk bersikap sombong di depanku? Ini adalah kantor ketua. Silakan pergi. Aku di sini untuk mengambil dokumen. Tanpa izin ketua mendokumen-dokumen di sini. Anda tidak boleh mengambilnya. Minggir. Minggir. Enya. Minggir. Kau. Wang Xiaoxi. Muniansi. Pekerjaan bersih-bersih ini, kamu tidak akan bisa melakukannya. Selamat pagi, Nyonya. Nyonya. Di mana dia? Saya sedang membaca naskah. Jadi Tuan Shang suka berakting. Ya, saya suka berakting. Apa yang kau cari? Cari bukti. Bukti apa? Grup Dasem berutang 30 miliar ke grup Meng. Mereka saat ini sedang dalam gugatan. Bukti yang paling penting adalah IOU. Itu ada tepat di meja ketua Meng. Jika dokumen IOU ini tidak dapat ditemukan, itu akan merugikan grup Meng. 30 miliar ini akan hilang. Pasti ada di meja, cari dengan teliti. Wang Xiaoxi. Pasti Wang Xiaoxi. Dia belum pergi jauh. Kamu sudah bangun. Ini. Kenapa aku di sini? Kamu pingsan di rumah sakit. Pingsan. Kamu pingsan karena kegembiraan yang berlebihan, menyebabkan detak jantung cepat dan kesulitan bernapas. Pingsan sementara. Apakah separah itu? Maafkan aku, suami. Aku terlalu bersemangat. Suamiku adalah orang terkaya di dunia. Bukankah ini akan membuatku mati? Jangan bicara omong kosong. Kamu hanya sengaja mencoba membuatku khawatir. Tidak. Aku hanya tak menyangka. Suamiku adalah bosku. Jadi, apakah kamu menyalahkanku? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Aku sangat bahagia sampai tidak bisa mengungkapkannya. Benarkah? Ada apa? Mengapa wajahmu begitu panas, merasa pusing lagi? Aku tidak. Lalu mengapa wajahmu begitu merah? Ini karena. Dan mengapa demikian? The film was translated and Bicaralah. narrated by M Media. Kau terlalu dekat denganku. Jadi itu karena aku. Kalau begitu aku akan menjauh sedikit darimu. Tidak, kau tidak perlu.
Tidak, itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika kamu pingsan lagi? Tidak, tidak. Baiklah, aku akan mengambilkanmu segelas air. Ya Tuhan. Orang terkaya di dunia sebenarnya adalah suamiku. Dan dia sedang menuangkan air untukku sekarang. Ya Tuhan. Aku tidak sedang bermimpikan. Mimpi apa? Tidak ada apa-apa, bukan apa-apa. Jadi, apakah aku ada di dalam mimpimu? Apakah kamu merasa tidak enak badan di suatu tempat? Bagaimana kamu bisa tersedat saat minum air? Tidak, tidak. Apakah kamu hanya tidak peduli? Atau aku bukan bagian darinya? Ya Tuhan. Apakah begini cara orang terkaya di dunia bersikap manja? Ya Tuhan. Kau tidak sedang bercanda denganku kan? Kamu. Ayo. Lupakan saja, aku tidak akan memikirkannya lagi. Maafkan aku, ini semua salahku. Suara macam apa itu? Tidak, tidak. Ya tentu saja ada. Adalah bahasa hati seseorang. Berdegup kencang. Tidak bisa begitu. Bukankah kamu bilang akan menjagaku dengan baik? Baiklah, aku akan pergi mencuci muka dulu. The film was translated Memikirkan pria and yang akan kutiduri orang narrated by terkaya Ellen di Lee. dunia. Aku tidak bisa menahan rasa gembira. Muninki, tidak bisakah kau menunjukkan sedikit ambisi? Dinky, ayo, jangan gugup. Kau adalah anak dari orang terkaya di dunia. Kau sudah menciumnya. Kau masih memakai cincin kecanduan di tanganmu. Jangan jadi pengecut, tegakkan kepalamu. Ayo, kau bisa melakukannya. Tapi dia masih bosmu. Panggil aku sayang. Sayang. Kau adalah orang terkaya di dunia, bosku, dan terlebih lagi suamiku. Mengerti? Mengerti. Ninci Muninki. Bangunlah, apa ini? Ninci, kamu baik-baik saja. Sayang, ada apa? Bagaimana kau bisa masuk? Makan malam sudah siap. Kamu sudah lama di kamar mandi dan belum keluar. Aku khawatir kamu mungkin pingsan. Bagaimana mungkin? Apakah kamu masih merasa pusing? Masih pusing. Berhenti bicara. Sekarang aku benar-benar sedikit pusing. Belum makan sepanjang hari. Bagaimana mungkin kamu tidak pusing? Ayo, ini babi rebus kesukaanmu. Lezat. Ya ampun, orang terkaya di dunia untukku. Membuat babi rebus. Kenapa wajahmu merah lagi? Ya, aku mungkin belum beradaptasi. Suamiku adalah seorang miliarder. Ini hanyalah sebuah kondisi. Bodoh. Siapa yang ada di rumahku? Ini jelas rumahku. Sejak kapan The ini film was menjadi rumahmu? translated Kamu and anggap tempat ini narrated apa? by Kamu Ellen datang Lee. begitu saja, kapanpun kamu mau. Kakak. Zhao Chuntian. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Aku datang untuk mencari keadilan bagi Xiaoxia. Munin, si gadis malang ini. Dia tidak pantas menjadi istri ketua. Aku teman Xiaoxia. Tentu saja aku harus membelanya. Aku tidak salah dengarkan. Kamu akan membela Meng Xiaoxia. Lihat,
Lihat betapa teraniayanya Xiaoxia. Dia hanya pergi ke luar negeri selama 2 tahun untuk studi lebih lanjut. Selama 2 tahun di luar negeri itu, dia memikirkanmu dan merindukanmu setiap hari. Siapa sangka begitu dia kembali, dia akan mendengar kabar bahwa kau sudah menikah. Bagi Xiaoxia, itu adalah pukulan yang sangat mengejutkan. Baginya ini seperti sambaran petir. Apa hubungannya denganmu? Kau temannya. Pada usiamu kau bisa jadi ibunya. Kau jalang teh hijau, lihat saja aku akan merobek mulutmu. Berani mendekat dan coba saja. Meng Yanqi. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Mengapa kau tidak cepat membela Xiaoxia? Mu Nianxi dia menikahimu. Sepenuhnya untuk tujuan, mengincar aset grup Meng. Orang bernama Xiao Chuntian ini. Apa sebenarnya hubungannya dengan Meng Xiaoxia? Kenapa dia sangat melindungi Meng Xiaoxia? Teman tidak perlu sampai sejauh ini. Zhao Chuntian. Jika ada yang mendambakan aset keluarga Mengku, tidak ada yang lebih cocok selain kamu. Meng Yanqi. Aku sepenuh hati mengabdi padamu dan Xiaoxia. Namun kau tidak mengakui niat baik. Begitukah caramu menggambarkanku? Apakah kau sudah disihir oleh wanita ini? Bagus kau wanita tercela. Zhao Chuntian, jika kamu berani berbohong lagi, aku akan segera memanggil polisi. Ketika polisi tiba, itu tidak akan terlihat baik bagimu. Meng Yanqi. Orang yang seharusnya kau panggil polisi untuk ditangkap, seharusnya adalah dia. Meng Xiaoxia. Bawa teman baikmu yang kamu sebut itu keluar dari sini. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Kakak, ibu membawaku kembali dari panti asuhan. Untuk alasan apa? Kau tahu itu di hatimu. Sejak kecil ibu selalu membesarkanku untuk menjadi menantu keluarga Meng. Bagaimana kau sekarang bisa menikahi gadis tak tahu malu itu? Jadi Meng Xiaoxia dan suamiku bukan kerabat sedarah. Dibesarkan sebagai menantu sejak kecil. Ini mungkin kepercayaan diri orang terkaya di dunia. Hei, karena aku dan suamiku sudah mendaftarkan pernikahan kami, maka mulai sekarang kau adalah adik iparku. Kita sekarang adalah keluarga. Siapa yang berkeluarga denganmu? Kau orang miskin yang tidak pantas tampil. Meng Xiaoxia. Jika kamu tidak bisa bicara dengan benar, jangan bicara sama sekali. Kamu tidak diterima di sini, keluar. Lihat baik-baik, dia adalah istrimu. Hanya Xiaoxia di seluruh dunia ini yang pantas untukmu. Ya kakak, kita tumbuh bersama. Dan mengalami begitu banyak hal bersama. Bagaimana mungkin dia dibandingkan dengan kita? Kau harus segera menceraikan Mu Nianxi sebelum ibu tahu. Pernikahanku dengan Ningqi melibatkan rencana yang belum sempat aku ceritakan kepada ibu. Saat ada kesempatan, aku akan membawa Ningqi menemui ibu. Aku percaya ibu akan sangat menyukai Ningqi. Ibu paling menghargai latar belakang keluarga. Bagaimana mungkin dia menyukainya? Translated Benar, aku selalu and percaya narrated suamiku by M Media. adalah orang terkaya di dunia itu, luar biasa. Aku lupa ibunya. Dengan latar belakang keluarganya, ibunya pasti akan meremehkanku. Siapa bilang ibu peduli tentang hal-hal seperti itu? Aku yakin ibu akan menghormati pilihanku, sama sepertiku. Akan melihat kelebihannya. Benarkah? Aku ketua terhormat dari grup Meng. Bagaimana mungkin aku berbohong kepadamu? Mu Nianxi adalah pembawa sial yang terkenal. Dia membawa sial hingga orang tuanya meninggal saat dia masih muda. Dan ketika dia dewasa, dia membawa sial hingga bibinya meninggal. Bagaimana mungkin wanita seperti ini bisa masuk ke pintu keluarga Meng? Kakak, kau dengar itu kan? Apa kau masih akan keras kepala? Jika kau membawanya pulang, ibu pasti akan marah. Aku bilang, ibu akan menghormati pilihanku. Mu Nianxi, apa kau benar-benar akan memaksa kakakku untuk melawan seluruh keluarga? Aku... Meng Xiaoxia, kamu harus tahu kapan harus berhenti. Ini rumahku. Kakak, kau selalu memanjakanku sejak kita kecil. Bagaimana kau bisa membentakku seperti ini sekarang hanya karena wanita ini? Semua yang datang adalah tamu, karena kau sudah datang. Kalau begitu duduklah dan makan bersama. Tumbuh bersama sejak kecil. Mungkinkah Meng Yanqi tidak pernah menyukai menantu yang dipilih khusus oleh ibunya untuknya? Kau rubah betina, lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Mu Nianxi, di depan Xiaoxia. Apa kau tidak merasa rendah diri? Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apa kau pantas untuk ketua Meng? Zhao Chuntian. Aku akan menekankannya lagi. Ini rumahku. Ketua Meng. Xiaoxia dan aku adalah teman. Pada akhirnya kami adalah keluarga. Keluarga seharusnya tidak berbicara seperti orang luar.
Gadis-gadis seperti Mu Nianqi ada di mana-mana. Hanya Xiaoxia yang tak tertandingi di dunia ini. Ibumu secara khusus memilihnya untukmu. Dan dia dibesarkan sejak kecil. Karakternya dan latar belakang keluarganya sangat cocok. Cepat ceraikan Wen Nianqi. Wanita itu. Hak apa yang kamu miliki untuk memaksaku bercerai? Yanqi, kau harus bertanggung jawab atas Xiaoxia. Dia telah bermimpi sejak kecil untuk menikahimu. Sekarang setelah kau menikahi orang lain, apa yang harus dia lakukan? Kehidupan masa depannya, bukankah akan menjadi lelucon? Aku hanya pernah menganggap Xiaoxia sebagai adik sejak kecil, tanpa perasaan romantis sedikit pun. Poin ini, pada hari aku berusia 18 tahun, dan mengakui kamu, harus diperjelas kepada seluruh keluarga. Bukankah begitu Xiaoxia? Tapi kakak, semua orang mengira kau hanya muda dan sembrono, dan tidak menganggapnya serius. Orang lain boleh memilih untuk tidak menganggapnya serius. Tetapi kamu tidak boleh memilih untuk tidak menganggapnya serius. Aku telah berulang kali menekankannya kepadamu berkali-kali. Aku hanya melihatmu sebagai adik perempuanku. Kakak, di seluruh dunia ini selain aku, siapa lagi yang pantas untukmu? Si miskin rendahan ini. Meng Xiaoxia, jika kamu terus berbicara sembarangan, maka kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kakak. Meng Yanqi. Bagian mana dari perkataan Xiaoxia yang salah? Kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Istriku, mari kita keluar untuk jalan-jalan. Sekarang kalian berdua punya waktu 2 menit untuk meninggalkan rumahku. Kalau tidak, aku akan langsung mengantar kalian keluar. Yanqi. Bagaimanapun juga dia tetap adikmu. Jika ada yang ingin dibicarakan, duduklah dan diskusikan dengan baik. Mu Nianqi. Aku tidak butuh simpati palsumu di sini. Meng Xiaoxia, Film was translated kamu and harus memanggilnya narrated kakak by ipar M. dengan Media. hormat. Kakak ipar. Kenapa dia harus menjadi kakak iparku? Orang yang seharusnya kau nikahi adalah aku. Kakak, lihat aku baik-baik. Akulah yang seharusnya menikahimu. Aku sudah memikirkan untuk menikahimu selama 20 tahun. Meng Xiaoxia, kamu sudah melewati batas. Kenapa? Aku hanya pergi untuk studi lanjutan selama 2 tahun. Kenapa kau menjadi seperti ini sekarang? Aku selalu seperti ini. Kamu yang selalu hidup dalam fantasimu. Meng Yanqi. Menikahi seseorang seperti Mu Nianqi akan menjadi bahan tertawaan bagi Tuhan dan masyarakat. Kau akan menyesalinya, sangat menyesalinya. Aku tidak akan menyesal menikahimu. Apakah kamu tidak takut dijek oleh orang-orang dari kalangan atas seperti mereka? Aku tidak takut dan itu tidak akan terjadi. Akan aneh jika itu tidak terjadi. Mu Nianqi, aku memberitahumu. Begitu pernikahanmu dengan kakakku dipublikasikan, itu akan memengaruhi harga saham grup Meng. Dan pada saat itu akan menyebabkan grup Meng. Jika kau punya harga diri, maka tinggalkan kakakku tanpa sepatah kata pun. Jika tidak kerugian yang ditimbulkan oleh grup Meng, kau tidak akan bisa menggantinya dalam 8 kehidupan. Apa yang dia katakan sepertinya masuk akal. Yanqi. Kurasa aku harus mempertimbangkan dengan serius pernikahan kita. Ninci. Apa yang dia katakan hanyalah hipotesis. Itu bukanlah fakta. Pernikahan kita tidak perlu dipertimbangkan kembali. Mu Nianqi, jika kau benar-benar peduli pada Meng Yanqi dan memikirkan grup Meng, maka cepat ceraikan Yanqi. Ninci. Pernikahan kita hanya perlu bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Kita tidak perlu peduli pada orang lain, oke? Tapi kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kamu adalah kepala grup Meng. Begitu banyak mata yang mengawasimu. Mungkin. Inilah mengapa kamu tidak mau memberitahuku bahwa kamu adalah Meng Yanqi. Tidak, bukan begitu. Aku tidak memberitahumu identitas asliku, karena aku takut membuatmu takut membuatmu lari. Sekarang. Dan aku tidak bisa kehilanganmu. Mengerti? Istri yang tak minta mahar dan tak butuh 5 hadiah pernikahan. Kamu mau atau tidak? Ya. Sebenarnya, aku The film seharusnya was menyadarinya sejak translated lama. and narrated by Aku M. terlalu Media. bodoh. Kamu mengerti anggur. Dan kamu mengerti desain. Bagaimana mungkin kamu orang biasa? Ninci. Di depanmu aku hanyalah orang biasa.
Jangan tinggalkan aku. Oke. Muniansi, apa kau mengatakan kau ingin kakakku demi dirimu meninggalkan seluruh dunia? Di belakang grup Meng, ada ribuan dan ribuan pemegang saham dan karyawan. Begitu harga saham terpengaruh, dan grup Meng jatuh ke dalam krisis, akan ada ribuan keluarga karena dia. Hingga jatuh ke keadaan tak berteduh. Muniansi, aku memohon padamu. Cepat ceraikan ketua Meng. Aku juga salah satu dari ribuan dan ribuan keluarga itu. Kau tega melihatku tidur di jalan? Zhao Chuntian. Kamu tak seharusnya pakai hal palsu itu untuk memeras Ninci secara moral. Ninci, jangan menyalahkan dirimu sendiri atas hal-hal yang belum terjadi. Percayalah padaku, aku akan menyelesaikan kesulitan apapun. Oke. Baiklah. Aku percaya padamu. Suamiku adalah orang terkaya di dunia. Aku percaya pada suamiku. Kamu bisa menyelesaikan masalah apapun. Kamu bisa mengatasi kesulitan apapun. Aku akan maju dan mundur bersamamu. Terima kasih. Terima kasih juga. Meng Yanqi, jika kau memperlakukanku seperti ini, kau akan menyesalinya. Qiang Shen, datanglah ke rumahku dan urus 2 orang. Tidak, kita pergi. Kita pergi sekarang juga. Lepaskan aku. Xiao Xia, hal-hal penting masih ada, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Ayo pergi. Istri, tahukah kamu? Reaksi barusanmu membuatku sangat takut. Aku? Apakah aku benar-benar? Ya, kamu melakukannya. Barusan aku benar-benar hampir tidak bisa bernapas. Aku hampir saja. Sudah selarut ini, jangan bicara omong kosong. Ayo cepat tidur. Kita sudah lelah sepanjang hari. Baiklah, mari kita tidur bersama. Aku tidak menyangka kamu cukup cerdik. Kamu ingatkan aku memberitahu ibu. Tentu saja aku adalah ibu kandungmu. Bagaimana mungkin aku tidak mempertimbangkanmu? Akan kukatakan lagi padamu, jangan terus mengatakan bahwa kamu adalah ibu kandungku. Bagaimana jika Ibu Meng Yanqi mengetahui hal ini? Bagaimana aku masih bisa menarik simpatinya? Jika aku tidak bisa menikah dengan keluarga Meng, maka semuanya akan berakhir. Ya, kamu benar. Aku ceroboh. Wanita ini yang bertentangan dengan kepentingan kita, sama sekali tidak boleh diizinkan untuk masuk ke pintu keluarga Meng kita. Ya ibu, kakakku tidak pernah mendengarkan nasihat apapun. Dia terlihat seperti rela hidup untuknya, dan mati untuknya. Bahkan grup Meng, dia juga tidak peduli. Xiao Xia, sekarang bawa wanita itu ke sini untuk kulihat. Bibi, kamu memanggilku ke sini hari ini. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Muniansi, aku tidak menyukaimu, kamu seharusnya sangat jelas tentang itu. Ibuku memanggilmu ke sini hari ini, tepatnya untuk memberitahumu secara langsung. Kamu bukanlah pasangan yang cocok. Jika kamu bijaksana, cepat ceraikan Yanqi. Apa yang dikatakan Xiao Xia adalah persis maksudku. Tanpa izinku, kamu berani menikah dengan keluarga kami, Yanqi. Apakah kamu menganggap serius keluarga Meng kami? Maafkan aku, Bibi. Jika permintaan maaf berguna, untuk apa kita membutuhkan polisi? Berhentilah berpura-pura di sini. Cepat tinggalkan Yanqi. Meng Xiao Xia, sebagai putri angkat keluarga Meng, berbicara kepada kakak iparmu seperti ini. Tidakkah kamu pikir itu tidak sopan? Muniansi, berani kamu mencoba mengajariku. Ninci benar. Maaf, aku seharusnya memberitahumu sebelumnya. Bibi memanggilku ke sini dengan tergesa-gesa. Aku belum sempat memberitahumu. Tidak apa-apa, aku di sini. Kakak, Apakah kamu sengaja lari ke mamiku? The film Untuk was menimbulkan perselisihan, Kak. translated and narrated kakak, by apakah M aku benar-benar Media. begitu hina di matamu? Bagaimana kamu bisa berpikir tentangku seperti itu? Sekarang kamu. Ibu lihat apa yang kakak katakan.
Sudah berapa lama kamu tidak kembali menemuiku? Sejak aku memintamu membawaku ke pernikahan Meng Ji. Dan kamu bertemu wanita ini. Kamu belum kembali menemuiku sejak saat itu. Dia bukan wanita itu. Dia adalah istriku. Tanpa persetujuanku. Apa gunanya meski sudah mendaftar pernikahan? Apakah penolakanku tidak cukup jelas? Hasil dari terus melawan. Tidak akan menguntungkanmu atau dia. Ibu tolong hormati pilihanku. Pernikahan adalah urusan besar dan orang tua terlibat. Kamu adalah pewaris grup Meng. Tentu saja pernikahanmu harus diputuskan oleh ibumu. Apakah ibu akan pernah menyakitimu? Ini adalah pilihanku. Tolong hormati itu. Konsekuensi dari menghormatimu adalah menodai reputasi grup Meng. Mereka bukan pasangan yang cocok. Jika wanita ini masuk ke keluarga kita, wajah keluarga Meng kita akan benar-benar hilang karenamu. Orang lain suka bergosip. Kalau begitu biarkan mereka bicara. Apakah kamu masih menganggap ibumu ini ada? Apakah kamu masih peduli dengan grup Meng? Kalau begitu aku akan melepaskan warisan grup Meng. Apa yang kamu katakan? Karena demi wanita yang tidak penting ini, kamu akan melepaskan grup Meng. Aku akan mengatakannya lagi. Dia bukan wanita biasa. Dia adalah wanita Meng Yanqi. Keluarga Meng kita telah bekerja keras mengelola ini selama bertahun-tahun. Dan kamu hanya mengatakan akan melepaskannya. Semuanya sepadan untuknya. Yanqi Group Meng tidak bisa tanpamu. Kamu tahu itu? Kamu sengaja mencoba membuatku marah, bukan? Ibu, aku minta maaf. Kamu, The film was translated and narrated by M Media. dasar wanita terkutuk. Mantra macam apa yang kamu gunakan pada putraku? Dia benar-benar demi kamu akan melepaskan grup Meng. Ibu, jika kamu punya masalah tujukan padaku. Jangan mempersulit Minci. Kamu adalah ibuku. Tetapi kamu juga tidak bisa melukai Minci. Tidak apa-apa. Bibi, aku mengerti kamu. Tapi apa yang baru saja dia katakan? Semuanya adalah kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan. Di masa depan, aku akan bekerja keras bersamanya untuk bersama-sama mengelola grup Meng dengan baik. Mengelola grup Meng bersama-sama. Kamu ini apa? Kakak, kamu benar-benar memukulku. Yanqi, kamu benar-benar demi wanita ini berani memukul Xiaoxia. Kakak, kamu memukulku. Apakah kamu pikir kamu pantas untukku? Apa yang telah kamu lakukan untukku? Mengapa aku harus pantas untukmu? Kakak, apakah kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi? Aku tidak pernah mencintaimu. Munianci, jangan manfaatkan kakakku untuk menipunya. Kamu hanya merajalela di rumahku. Ini rumahku, kenapa kamu begitu sombong? Kau berani menyuruh Yanqi memukulku. Keluar. Kamu yang seharusnya pergi. Aku tidak pernah memukul wanita. Tapi kamu. Aku tidak bisa lagi menoleransi ini. Kakak, aku bisa mengabaikan kamu memukulku. Tapi dia, apa yang membuatnya pantas mendapat pengabdianmu? Dia hanyalah wanita yang tercela. Kakak, kamu benar-benar membuatku sangat patah hati. Apa sebenarnya yang kamu ingin kami lakukan agar kamu berubah pikiran? Lihatlah dia baik-baik. Wanita seperti dia, apakah dia pantas untuk keluarga Meng kita? Dia tidak pantas. Selama aku ada di sini, aku tidak akan mengizinkannya masuk ke rumah keluarga kita. Dia benar-benar membuatmu memukul seorang wanita. Yanqi, kau sangat mengecewakanku. Kakak, hanya aku yang benar-benar menyukaimu. Dia pasti punya motif tersembunyi terhadapmu. Apakah ini yang kau sebut cinta? Lihat lagi. Lihatlah menjadi apa dirimu karena cintamu. Bibi, tolong jangan gelisah. Apa yang Yanqi katakan barusan semuanya karena marah, bukankah begitu? Aku dengan cermat membesarkanmu sejak kecil. Aku telah memenuhi semua tugas kebapakan. Bagaimana mungkin aku tidak patah hati? Yanqi cepat minta maaf pada ibu.
Kita datang ke sini untuk mendapatkan persetujuan dan restu ibu, bukan untuk menciptakan konflik. Kamu setuju kan? The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Aku minta maaf. Aku terlalu gelisah barusan. Xiao-Xia, kamu adalah adikku. Dan kamu akan selalu menjadi adikku mulai sekarang. Aku baru saja melukaimu. Itu salahku, aku minta maaf. Namun, aku harap kamu bisa, dengan tulus memberkati kami. Kakak. Biarlah. Kau sudah dewasa sekarang. Aku tidak bisa lagi mengatur urusanmu. Namun, aku masih punya satu hal untuk kukatakan padamu. Kalian berdua, pergi adakan pernikahan besar sebagai ganti rugi.